Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ahsanal khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan al-mukarram Bapak Tuan Guru Daman Huri Abdullah, yang dewek yang hormati orang tua kita, ayahanda kita tercinta, yang hormati saudara-saudara yang para asatiz wal ustazat, singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Maka lewat pengajian badal ini tiang akan menyampaikan sesuatu yang perlu kita ketahui, baik siapapun pelunggum sami. Yang tadi di awal yang sampaikan bagi kita-kita yang senang dengan ilmu, maka orang-orang yang senang dengan ilmu itu disebut thalabul ilmi, penuntut ilmu, atau talib, orang yang menuntut. Dan kita berharap jamaah sekalian, orang yang menjadi talib itu bila dia meninggal dunia kedudukannya mati syahid. Makanya nawaitukan diri kita supaya terus menerus dalam keadaan menuntut ilmu. Walaupun kita alim misalnya, tetap pelunggum sami nawaitukan diri supaya bisa menjadi seorang thalabul ilmi. Jangan kira umur kita berapa, jangan kira usia kita berapa. Nah, orang-orang yang sudah dapat ilmu lalu ilmunya banyak, maka dia disebut alim. Allah itu jamaah sekalian rahimakumullah mensifati dirinya dengan kata alim, yang sangat tahu. Tetapi sering di dalam Al-Quran itu kalimat alim itu sangat banyak penyebutan di dalam Al-Quran. Ratusan kata alim, aliman, alimun, aliman itu dalam Al-Quran banyak sekali, sampai melampaui 150 sekian. Cuma jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, yang ingin berpesan kepada diri yang sendiri dan semua jamaah sekalian, alim saja tidak cukup. Ini kan sifatnya Allah itu alim, maha tahu. Maha tahu. Diizinkan manusia untuk bersifat dengan sifat alim, orang yang banyak tahu. Maka engkau yang banyak tahu, wahai manusia yang banyak tahu tentang agama ini, tentang Allah ini, diberi gelar pelunggu namanya ulama. Nabi Aran ulama. Maka Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sayangnya para nabi itu hampir semua miskin. Yang termiskin adalah Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai galeng dek bedoi. Nabi Isa itu jadi bantalnya adalah batu. Maka waktu beliau nyoba mensari begalang batu, itu terasa tidak enak. Isa alaihissalam itu begalang batu doang, ditegur itu. Maka apa dong yang diwarisi oleh ulama ini?
yang diwarisi oleh ulama ini bukan hartanya para nabi. Jamaah, bukan wibawanya para nabi. Maka yang diwarisi oleh ulama ini adalah ilmunya para nabi. Di awal pengajian ini, bagaimana hebatnya para nabi yang ilmunya diwarisi oleh para ulama ini. Satu, dulu di Mesir ada seorang ulama namanya Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada syekh namanya Syekh Ahmad, tetapi dimasukkan penjara. Tamu penjara niki. Setelah syekh ini masuk penjara, maka ada seorang rahib, seorang Yahudi, sakti mandraguna. Kenapa sakti mandraguna? Dia bisa mendatangkan hujan. Di Mesir pada saat itu 4-5 tahun ini terik hujan, tidak pernah ada hujan. Semua orang istisqa. Kelompok Hizib Lil Banat Peraya istisqa. Persatuan para ulama-ulama istisqa. Ini terik hujan. Maka kalau rahib ini, orang Yahudi niki, sekedar nangkap doang iman ini, nunas kepada Tuhan, bergerapak hujan. Makanya pada saat itu ya, terjadi pemurtadan besar-besaran. Hampir-hampir Islam ini tidak diyakini oleh umat di zaman itu, di masa itu. Karena saktinya apa? Seorang Yahudi ini, dia menangkap doang iman niki, petang dinang langsung bergerapak hujan. Tetapi istisqonya tuan guru para ustadz ini tidak bisa turun hujan. Nah, akhirnya banyak orang murtad, besar-besaran orang murtad di Mesir itu. Bukan 10-20 orang keluar dari Islam, melainkan itu beratus-ratus sehari keluar dari Islam. Kenapa? Dilihat kesaktian daripada Yahudi ini. Dia menangkat iman menejok di sidalatan kerapak hujan. Lamun pengurus cabang, anak cabang istisqa di lapangan Muhajirin tidak bisa turun hujan. Tetapi ini langsung turun hujan. Makanya pada saat itu banyak orang yang murtad. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ulama yang berkhawatir ini masalah ini. Kalau dibiarkan ini terjadi, bisa jadi ini orang semua murtad, bukan tiap tahun tiap bulan, karena kesaktian orang ini. Akhirnya dia bersurat kepada raja, yang mampu mengalahkan orang ini adalah Syekh Ahmad yang ada di penjara. Oleh sebab itu, izinkan wahai tuan raja, Imam Ahmad menghadapi kesaktian orang ini. Akhirnya diaturin Syekh Ahmad lalu di penjara ini dikeluarkan beliau. Lalu didudukkan dan dikasih tahu bahwa ada rahib, ada pendeta yang membuat orang murtad karena kesaktiannya. Butuh nas berbentat japadok niki. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, Syekh Ahmad berkata, baik, saya akan melawannya dengan syarat 2. Kumpulkan semua masyarakat. Yang kedua, saya harus bertarung di depan orang banyak, di alun-alun, disaksikan oleh tuan raja dan disaksikan oleh masyarakat. Baru saya mau. Singkat cerita diumumkanlah bahwa rahib akan bertarung dengan syekh. Oke. Ayo dikumpulkan. Kapan itu? Rebo sebelum Ramadan. Kumpul semua orang, mulailah Syekh Ahmad menunjukkan kekeramatannya dan kesaktian daripada ulama ini. Tokol tuan raja duduk semua. Panas, sangat panas. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, mulailah bertarung ini. Panasnya hari itu akan diguyur hujan. Setiap dia berdoa, si Yahudi ini pendeta selalu turun hujan, tidak sama sekali. Tuan raja kalau ingin hujan dipanggil,
angkat tangan, langsung beri hujan. Seketika, otomatis itu. Makanya orang Islam murtad banyak, pindah agama ke agama Yahudi di zaman itu, jamaah sekalian. Maka jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah pertarungan ini sekitar jam 11. Mulai taik panas gitu. Oke. Ulama berkata, "Aku siap melawanmu." Kata pendeta Yahudi ini, sing mulai ke lagu kamu penjara tahu Syekh. Jadi hari ini saya akan buktikan bahwa ajaran saya, ilmu saya jauh lebih benar daripada ilmumu dan agamamu. Oke. Jadi kita akan bertarung sekarang? Iya. Tuan Raja katanya, saya siap bertarung mulai. Tapi syaratnya, nih jadi dulu, suruh dia datangkan hujan. Kata Tuan Raja, wahai Tuan Pendeta, wahai orang Yahudi, kamu dulu tampakkan kekeramatanmu, tampakkan ilmumu, supaya jatuh hujan hari ini. Kata Yahudi ini, mulai ya ke PT Tuan Raja. Memang itulah yang aku mau, saya dahulu katanya. Mulai. Demen mulai demen mulai tures berdoa di neman nepeng iman niki. Oh, peteng. Terus ulama ini berkata, Tuan Raja stop, selidiki, ada sesuatu yang saya lihat tunggak lelet. Tuan Raja, apa kenam? Enggak, periksa tunggak lelet. Ada yang dia sembunyikan di bawah ketiaknya itu, selidiki. Tuan Raja lalu merintahkan, selidiki, apa tunggak lelet? Kata pendeta ini, alamak, alasan doang apa darat tunggak lelet? Enggak, di bawah ketiakmu itu ada sesuatu. Air tergarap, diperiksa, ternyata di bawah ketiaknya itu dia temukan tulang. Terus oleh raja diambil tulang itu. Maka ulama berkata, wahai Tuan Raja, tulang yang ada ditemukan di bawah ketiak Yahudi ini adalah tulangnya seorang nabi. Memang itulah tulang seorang nabi. Bila tulang seorang nabi diangkat, lalu hajatnya kita hujan, pasti hujan. Itu adalah kelebihan tulang seorang nabi. Lalu orang ini kan, lembet tuh mau, kamu kira buka-buka sulap ini marah apa merah kan? Kamu ini membongkar. Inilah bukan karena ilmumu, bukan karena kesaktianmu, bukan, tetapi karena tulang ini. Dan tulang ini adalah tulang nabinya kaum muslimin, tulangnya nabi-nabi kami ini. Lalu orang itu ditangkap, ya mas kalian. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada pelunggung sami, ulama ini, Syekh Ahmad ini adalah ulama yang memiliki hikmah. Maksud yang jamaah sekalian, wahai para ulama, wahai para ustaz, kita tidak cukup sekedar berilmu saja, kita harus berhikmat. Tidak sempurna keulamaan seseorang kalau dia tidak menggandengkan ulamanya dengan hukamanya, alimnya dengan hikmatnya. Pincang orang alim saja tidak hikmat. Pincang orang saja ahlul ulama tanpa ahlul hukama. Tidak bisa itu berlaku. Kenapa umat tidak bersatu? Kenapa umat cerai-berai? Kenapa umat semakin sebegini banyaknya kita para ulama-ulama, pelunggung sami para ulama-ulama, umat itu, umat ini, ada itu, ada ini. Seharusnya semakin banyaknya para ulama kita, semakin terpada akal. Nah, ini karena kurangnya hikmat, tidak adanya ulama, tidak adanya hukama kepada ahlul hikmat itu, kepada ahlul ilmi itu. Makanya Allah berfirman,
Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu alim. Selalu kata aliman digandeng dengan hakimah. Allah itu maha alim dan maha berhikmat, maha berilmu dan maha berhikmat, digandeng selalu oleh Allah dalam Al-Quran sifatnya itu. Maka dari itu pelunggum sami siapapun kalau menjadi ahlul ilmi, ahli ulama, hendaklah kita juga berhikmat. Paham apa ndek niki? Itu yang membuat matang keilmuan kita. Matang keilmuan kita, semua terasa terayomi, semua terasa aman nyaman apabila ulama ini, seorang ahlul ilmi ini, dia juga seorang ahlul hikmat. Ulama saja tidak cukup tanpa kita hukama. Berilmu saja tidak cukup tanpa kita ahli hikmat. Kenapa jamaah sekalian? Allah mencontohkan tentang sifat zat dirinya. Apa katanya? Wa kanallahu aliman hakimah. Banyak kalimat ini dalam Al-Quran jamaah. Di surah An-Nisa itu beberapa tempat. Kana aliman hakimah, kana aliman hakimah, kana aliman hakimah. Banyak tempat itu jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nanti yang ambil contoh satu kasus ini. Ada satu ayat. Itu akhirannya adalah wa kanallahu aliman hakimah. Ayat ini memberitakan tentang pelunggum sami ini supaya jangan lemah menghadapi dan mengejar musuh-musuh Allah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wahai orang Islam, wala tahinu, jangan kamu lemah. Lemah apa? Menghadapi musuh-musuh kita, musuh-musuh orang Islam. Jangan lemah. Siapa musuh orang Islam? Saya musuh dengan Islam. Yang memusuhi Kristen barang di dalam. Siapa memusuhi orang Islam? Yang memusuhi, karena banyak orang Islam juga mengkerdilkan perjuangan Islam, namanya munafik. Abu Bakar pada awal kepemerintahannya beliau memerangi orang munafik. Ini orang Islam tetapi memusuhi gerak lajunya Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamun." Apabila kamu lemah, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Apabila kamu lemah, lesu, sesungguhnya dia juga lemah dan lesu sebagaimana lemahnya lesumu kamu. Menikena. Wahai orang Islam, kalau kamu mengejar orang Islam, kalau mengejar musuh Allah, kalau kamu mengejar musuh Allah, lemah kan? Nggih? Kamu merasa lemah. Fa innahum ya'lamun, dia juga lemah. Kama ta'lamun, sebagaimana kamu lemah. Kita pasang dalam perjuangan sekarang. Wahai jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengejar musuh Allah, melawan orang-orang yang menghalangi perjuangan, menghalau perjuangan kita bil Islam, izzul Islam wal muslimin, melalui organisasi, melalui perkumpulan-perkumpulan ini, mereka menghalangi kita. Wala tahinu, jangan lemah. Jangan lemah. Ya, jangan lemah. Apabila kamu intakunu ta'lamun, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Apabila kamu merasa lemah, dia juga lemah. Dia juga merasa lemah sebagaimana yang merasa la ilaha illallah, keberjuangan. Maka jangan berhenti. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa tarju minallah. Kamu punya modal. Apa modalmu? Wa tarjuna minallah.
hendaklah modalmu itu adalah berharap kepada Allah, mala yarjun, sementara mereka tidak ada harapan kepada Allah. Asiknya, indahnya ayat ini, wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu amat sangat tahu dan amat sangat bijaksana. Selain Allah itu maha alim, juga maha hikmat. Penjelasan berkata wa kanallahu aliman hakima ini adalah bayan, penjelasan daripada kalimat wa tarjunallah, hendaklah kamu berharap kepada Allah. Kalau mereka penghalang-penghalang perjuangan kita itu, mereka tidak berharap kepada Allah. Apa yang dia harapkan? Kemampuan dirinya sendiri saja yang mereka harapkan. Kita dalam berjuang jangan mengharapkan kemampuan diri kita sendiri. Marak lontaran si baru, kita mau beli beton. Dari mana ini? Nah, ini ayatnya ini. Kita berkeyakinan Allah aliman, hakiman. Allah itu maha tahu proses majelis dan maha bijaksana mengatur, menata bagaimana berjalannya majelis. Berkeyakinan kita kepada itu. Makanya ayat ini wala tahinu, jangan lemah. Pemimpin-pemimpin Islam jangan lemah. Para ulama-ulama, para ustaz, para tuan guru maju terus, jangan lemah. Maju terus, perjuangkan Islam ini melalui madrasah, pondok pesantren, majelis zikir, apa namanya? Wala tahinu fi ibtighail qaum. Dalam mengejar musuh-musuh Allah itu jangan lemah. Apabila pelunggu niki merasa lelah, dia juga merasa lelah. Pelunggu merasa lemah, mengalami kekurangan, musuh-musuh itu juga mengalami kekurangan dan kelemahan. Tempat hebatnya kita apa? Wa tarjuna minallah, hendaklah segera kau berharap bala bantuan dari Allah pada saat kamu merasa lemah itu. Berharap bala bantuan kepada Allah. Sesungguhnya Allah tempat kita mengharap bala bantuan itu bagaimana sifatnya? Wa kanallahu aliman. Dia Allah itu jamaah sekalian maha alim, maha tahu dan maha bijaksana. Makanya wahai para ulama, sifati sifat ini. Berulamalah engkau dan berhukamalah engkau. Sifatmu alim, tetapi engkau harus bijaksana. Jangan alim saja tanpa bijaksana, umat urgade. Bila kita alim, hendaklah kita berhikmat. Pasti umat akan aman. Di awal mukaddimah pengajian, yang naikkan ke permukaan satu ulama namanya Syekh Ahmad. Sekarang yang naikkan Syekh Ahmad ini, beliau ulama dan hukama. Yang tampilkan tingkat satu. Ada ulama yang berhukama. Ada ulama yang alim juga hakim. Aliman hakimah. Siapa itu jamaah sekalian? Adalah seorang ulama yang disebutkan oleh seorang ulama dalam Risalah Al-Qushairiyah. Pelunggum iling kitab Risalah Al-Qushairiyah itu ada risalahnya Imam Qushairi. Ini kitab tasawuf yang paling luar biasa, paling monumental, dibaca oleh seluruh ulama-ulama tasawuf. Di Risalatul Qushairiyah itu ada sejarah disebutkan bahwa ada seorang ulama. Ini ulama hikmat ini. Beliau adalah Ibnul Muluk, anak seorang raja, yang pekerjaan sehari-hariannya niki ialah lalu berburu. Ulamun bahasa pelunggu mangkin niki lalu niki, lalu nembak. Nggih. Nah, ulama kita ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, di saat dia mancing, di saat dia menikmati permainan-permainan kesehariannya, masalahnya beliau adalah bukan sekedar anak tuan guru, bukan sekedar anak ustaz, bijen tuan guru, bijen seorang bos, bukan.
melainkan beliau adalah anak seorang raja kaya raya sekali. Ajin pancing doang selai juta ajin pancing. La ilaha illallah. Ajin sepeda motor gitu. Nah, pada saat itu, pada saat dia sedang mancing, pada saat dia sedang berburu kelinci, pada saat dia sedang berburu manjangan, mayung, terdengar suara. Apa suara itu? Wahai hamba Allah, tujuan Allah menciptakanmu bukan ini, bukan untuk berbuat ini. Seperti perbuatanmu yang saat sekarang ini, bukan ini tujuan Allah menciptakanmu. Sungguh tujuan Allah menciptakanmu ialah khalaqtul wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Semua manusia, jin dan manusia, tidaklah Allah ciptakan kecuali tujuan penciptaan jin dan manusia, termasuk engkau wahai manusia, ya'budun, beribadah kepada Allah. Maka pada saat dia mendengar khatib itu, ada khitoban, ada bisikan. Nah, di sini juga ulama kita ini sebelum beliau bertobat masih menjadi seorang pemburu kijang, pemburu arnab, kelinci dan lain sebagainya itu, beliau mendapatkan khatib, bisikan bahwa tujuan Allah menciptakanmu bukan ini, Pak. Adalah tujuan ciptaan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buang panahnya. Saat itu juga dia buang pancingnya, dia buang tembakannya, panahnya, lalu dia masuk majelis, masuk ke dunia tasawuf. Menjadi seorang alim dan seorang hikmat. Al-ulama wal hukama, al-aliman al-hakima. Menjadi seorang alim dan menjadi seorang ahli hikmat. Maka pada saat beliau sudah alim dan memiliki hikmat, ditemanilah bersafari dengan muridnya. Ya. Beliau bersafari, berperjalanan dalam satu hajat bersama muridnya. Makanya bersafari ulama-ulama dulu berpergian ulama-ulama dulu itu kesempatan sekali. Waktu kita diajak oleh guru kita di perjalanan itu, kita ditunjukkan apakah kepribadian ulama kita ini adalah ulama al-hukama atau sekedar ulama saja, atau dua-duanya. Mana dia alim juga hakim. Di sana kita kesempatan. Sebab dalam perjalanan itu jamaah sekalian keluar karakter manusia. Di rantauan itu keluar karakter manusia. Balik jadi pemurah. Wajar pemurah balik tahu. Lagu coba ke rantauan, coba ke bareng umrah. Sangkeren jauh lek keciput ndek nempeng-peng. Lek balik je Allah si pemurah. Ain jak niki. Maka tebarangin rantauan jaja bawang seker jauh ule nundek nuh terbuka niki. La ilaha illallah. Keluar karakter aslinya. Nih sindek wah lalu umroh nih aku jandek nih coba kepeng seker anu peleng si lepit beli kurmas peleng di bani. Lemak balik tu kembali. Mbak tu dai korma le pengadang. Lalu bagi je iya. Maka ulama ini jamaah sekalian ditemani oleh muridnya safari, rihlah, berpergian. Maka si murid ini sakit murid niki. Maka pada saat muridnya sakit ini, semua bekal al-mukarram, bekal tuan guru ini habis untuk diberikan obat, tebeliang obat habis. Dirawat sampai sehat. Nah budemin sehat, aranya dengan sakit nggih, kembaruk, selaku melingkakan murid niki. Akhirnya dinarak kepeng tuan guru, dia jual anunya, keledainya.
kudanya dijual. Tahun bahasa pelungguh niki sepeda motor dijual niki. Untuk nebeliang murid niki si baru sehat kembar. Bekelor niki. Tebeng doang. Nah, demi nuas sehat normal. Baru-baru sadar dengan kembar niki. Dia bertanya, "Wahai guruku, engkau rawat aku dengan semua perbekalan pelungguh. Sekarang dia mau makan, kelaparan, pelungguh jual kendaraan kita. Keledai kita, kuda kita pelungguh jual demi saya makan. Terus sekarang perjalanan kita masih panjang di teman sampai tujuan. Apa yang kita pakai ke sana wahai Tuan Guru? Dan pelungguh apakan saya sementara saya masih lemah?" Kata Tuan Guru, "Wahai anakku, saya akan gendong kamu." Buat senggik si ustaz, si Tuan Guru. Guru Tuan Guru ini senggik ke murid. Tahu darah senggik? Dia gotong muridnya. Dan itu dalam perjalanan. Nah, Tuan Guru ulama seperti inilah yang disebut al-ulama wal hukama. Bukan menjadi seorang guru di tengah perjalanan rihlah, safari, lalu sandal ente jauh semua difasilitasi. Iya, lit ta'zimil ustaz, untuk menghormati ustaz kalau murid sehat. Lagu murid niki mabuk, begegolo, milin teponjo, milin telandeng. Apakah kita lalu bermegah-megah mengatakan, "Adik-adik tenane, kau seorang ulama bukan berhukama." Murid dia jajalin sandal, itu jajarin raja. Murid kelapahan, itu besuh. Murid kesakitan, itu kehebatan. Ini bukan ulama wal hukama, bukan ini. Lihat ulama kita tadi. Beliau rela menjual keledainya demi membelikan makanan bagi muridnya, dan muridnya pas perjalanan belum selesai, belum sampai, beliau gotong muridnya. Ini ulama yang hukama. Ulama kita mengajak kita membangun. Lihat ulamakah dan berhukamakah. Lihat mobil balik telu lantai. Madrasah jangankan berkeramik, masih tepeles. Nek manter masih peles doang. Karun ter. Sementara umat membutuhkan tempat-tempat ibadah, murid-murid membutuhkan lokal-lokal. Masya Allah, ulamakah kita ini? Berhukamakah kita ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sindiran dengan ayatnya, wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu yang kita turuti sifatnya itu, yang kita turuti akhlaknya itu, mana dia aliman, mana dia hakimah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Tetapi waktu kita menganalisa, mempelajari akhlak Allah itu, jangan semuanya kita ambil. Termasuk takabbur itu bajunya Allah, sombong itu bajunya Allah, dendek kadu. Makanya kita butuh guru yang menuntun rohani kita, yang mana Allah itu sifatnya kita pantas untuk kita contoh itu yang mana, yang mana, yang mana. Ini butuh guru, butuh ulama, butuh ustaz. Tetapi ingat, guru ustaz yang ada ilmu dalam dirinya, ada hukama, hikmat yang nempel pada dirinya, yang disitir oleh Nabi. Pada hari kemudian akan banyak ulama, tetapi ulama itu adalah ulama usu, otaknya pinter, luar biasa. Nah, ulama usu yang dimaksudkan oleh Nabi ini jamaah, al ulama bi ghairil hukama, ulama yang tidak ada hikmat pada dirinya. Dan ini kehati-hatian kita kaum muslimin pada umumnya, bukan perorangan, bukan perorganisasi. Cirinya yang kedua, ulama usu itu ialah selain dia tidak berhukama, umat semakin centang perenang, umat semakin terkotak-kotak, tidak ada tidak ada kebersamaan dalam Islam terasa. Islamnya sendiri paling hebat, paling kuat, paling bagus. Sementara Islam yang lain bukan kuat, bukan hebat, bukan bagus. Sementara syahadat kita sama.
asyhadu an la ilaha illallah. Rakaat sholat kita yang mencabut ruh kita, coba belum iling ulama-ulama kita zaman dulu yang ngaji kepada beliau, contoh Profesor Dr. Said Maliki. Itu kaum-kaum yang berseberangan dengan beliau sangat hormat kepada beliau. Padahal beliau mendebat paham Wahabi oleh profesor itu. Tetapi kaum Wahabi sangat simpati, sangat hormat kepada beliau. Walaupun berbeda pendapat, berbeda mazhab. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru dengan murid, berbeda mazhab. Tetapi sangat hormat beliau kepada sampai Imam Syafi'i itu didoakan oleh muridnya, oleh teman seperjuangannya sama santrinya supaya cepat mati. Kenapa? Imam Syafi'i ini lamun nangone anjanya luwean muridnya di guru telau nunin. Mudahan haru mate ini. Itu kenapa jamaah sekalian? Inilah kehebatan Imam Syafi'i itu seperti itu. Ada satu pendapat beliau berseberangan dengan gurunya. Apa itu? Rezeki itu, ya, rezeki itu kalau tidak dicari tidak dapat. Juga pendapat muridnya yang lain, bisa kita dapat. Kata Imam Malik, bisa kita dapat. Cuma syaratnya tetap memfungsikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah, ndak harus lalu meminta. Maka dibuktikanlah oleh dua ulama ini. Pada saat itu Imam Syafi'i keluar waktu ngaji, beburuh, mengkulik dengan si paras anggur. Setelah mengkulik di orang yang paras anggur niki, selesai panen anggur, beliau dikasih. Pas dikasih, dibawakan ke gurunya. Lalu beliau berkata, wahai guru, sungguh ini dalil pendapatku bahwa rezeki itu harus dicari. Harus dicari rezeki itu. Buktinya ini. Setelah saya ngaji di Pelunggung, saya mencari rezeki, saya temukan orang sedang panen anggur, saya mengkulik, saya beburuh dengan si panen anggur itu. Setelah saya bekerja, ini saya dapat anggur. Dan anggur ini kita bagi dua. Pelunggung sebahagian, yang sebahagian. Silahkan wahai Ustaz. Lalu Imam Malik berkata, wahai anakku, saya juga pendapat saya benar. Tanpa kita kerja, asal kita kerja bersesuaian dengan status kita kepada Allah, rezeki akan datang. Mana buktinya? Kata Imam, ini kan saya tidak pernah paras anggur, kamu bilang rezeki ini. Saya dapat rezeki tanpa kerja, kamu yang kerja, saya dapat juga rezeki. Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar. Benar tak itu? Syaratnya maksimalkan profesimu. Ya, maksimalkan profesi itu. Apa aja arah lek buku bolak balik buku, ndarak cek lek buku. Lagu ngone-ngone mau dekepen guru sertifikasi. Ya. Jamaah. Kalau mau cari uang itu, cari rezeki itu di tempat yang rame nggih. Serius dengan mika. Dengan mika ndek mele rame dengan tengah gawat tu momot mesa-mesa. Definisi rezeki, carilah rezeki di tempat yang rame baru ada. Lagu bagi dengan mika. Lamun rame dengan demele entun petu. Harus sepi, bakal lamun dengan, "Hei, awas, awas." Jamaah. Demen waken awas-awas sepi dengan datang petu, mau petu jual, mau rezeki. Lunas. Kaum syukri. Apa harap le laut mening, nerak kepe. Mau empak dijual, mau kepe. Maksimalkan profesimu.
Maksimalkan profesimu, maka rezeki akan datang, kata Imam Malik. Ini menjadi guru sertifikasi, menjadi pemborong kelabah. Apaan pemborong kelabah? Kontraktor, selalu gawe-gawe. Maksimalkan profesimu, maka rezeki. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kita semua ini, bukan sekedar Allah mengatur dengan ilmunya, tapi menata makhluknya dengan hakimah, dengan penuh kebijaksanaan. Takaran kita sudah ada jamaah. Takaran untuk bapak sudah ada. Takaran untuk pelunggung suami sudah ada. Makanya hikmat juga berkata, siapkan diri saja. Kalau engkau menjadi orang, mau jadi orang berilmu, siapkan menjadi seorang ahlul ilmi. Kalau engkau menjadi seorang ahlul ibadah, siapkan saja dirimu. Wa kanallahu aliman hakima. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lewat majlis tercinta ini, di samping kita berilmu, silahkan pelunggung sami niki jamaah sekalian, belajarlah menjadi orang hikmat. Ya, itu wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi oleh Allah hikmat menjadi ahlul hukama, maka dia orang ini akan mendatangkan kebaikan, banyak macam kebaikan. Jadi ini putus asa, lamun belajar, lamun bareng, lamun bimbing si dengan ahli hikmah. Selain dia seorang ulama, juga dia seorang hukama. Selain dia alim, dia juga seorang ahli hikmat. Dia sadar itu jamaah sekalian. Lamun luwe ilmu, logikan doang. Lamun nyarak kepen apa sedang bangun nih. Benar. Kalau tidak ada uang, tidak ada pakai membangun. Tetapi Allah mengatur perjalanannya. Lengkapi profesimu, pimpin sila umat ini, pimpin jamaah niki. Ndak cerita dengan ngecor si tepung kita niki jamaah sekalian. Yarjunallah, berharap kepada Allah. Dendek putus harapan lede sida Allah Ta'ala. Berharap kepada Allah. Musuh-musuh kita itu dia tidak ada punya harapan kepada Allah. Kalau Allah tempat kita berharap jamaah, ditunaikan oleh Allah. Karena di ujung ayatnya Allah itu tahu siapa yang berharap kepadanya. Dan waktu menunaikan harapan orang, Allah ini sifatnya hakimah, ndik nyola-ola. Setan, iblis, musuh-musuh kita itu tidak berharap, dia tidak memiliki harapan. Kalah aja kalah, wah. Mati aja mati sudah. Ndik nara aja ndik nara, wah. Kita pejuang-pejuang ini, ndik nara si tengah cornane lemah. Ada Allah jamaah sekalian. Apa? Jamaah sekalian. Ini yang ingin tanamkan kepada pelunggung sami, ada ndek pesimis dalam berjuang. Allahu Akbar. Apa arak kun tasbihiku? Bilang jelum puter iku ering. Ada arak kepeng iku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang tidak ahli hikmah, ini orang berilmu saja. Arak ndek kepeng niki. Darah. Tetapi waktu Allah disebut, Allah pun menyebut itu yang mereka tidak tahu. Waktu kita letakkan harapan kepada Allah, Allah pun menyambut kita, lalu menunaikan harapan kita. Lalu kita berharap masih oleh Ustaz Purda aja, telat doang bro. Berharap lek katuannya pimpin itu wirja, dede berharap telat doang bro. Aneh mudah sampai aja li Sayyidina wah. Ya mah. Jamaah tu tidak berharap ya ngaraang pengajian A, pengajian B. Dia nak tahu ni wah main. Ingat, prinsip hikmat itu adalah seketikanya kebaikan dilaksanakan. Dan rasul hikmat at-taqwa. Mahkota hikmat itu jamaah sekalian adalah takwa. Tidak bisa yang lain. Takwa adalah sumber hikmat. Nah, pelunggung sami niki sila. Menasan jamaah sekalian. Terakhir yang ingin sampaikan kepada pelunggung sami yang berilmu, yang menganalisa detailnya zahir persoalan. Ingat, ilmu
analisanya zahir persoalan. 2 itu ialah 1 tambah 1. 10 itu ialah 5 tambah 5. Ya ma? 8 tambah 2 bisa? 7 tambah 3 bisa? 9 tambah 1 bisa? 10 itu bukan persoalan tambah menambah, tapi juga persoalan kurang mengurang. 15 kurang 5 kan itu terjadi juga. Jadi hikmat itu melampaui sisi kanan, nambah kurang, nambah kurang, nambah kurang. Pendek jari si sekek doang.